Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absensi terlebih dahulu ya. Saya akan absensi kelas 10 MP2. Ainul Fidah, Anissa Hidayah, Ayu Fatimah Zahra, Davina Naswa Anaya Putri, Dwi Widyawati, Erin Yunita Andini, Faiyah Diah, Via Ratnadila, Keisha Mustika Ramadhani, Karisma Yoga Maisha Putri, Nadia Eka Mahayati, Nadia Putri Pradita, Nova Sylvia Alvania, Naijelin Aprilia Putri, Sinta Amelia, Talita Martasari, Tika Ramadhani, Tia Sepulandari. Izin kenapa Mbak? Ada acara keluarga. Oke, Bintang Siti Aksi, Yunita Wijana, gimana kabarnya semuanya kelas 10 MP2? Baik ya, berarti ini ada satu yang tidak masuk ya. Kita SBG terlebih dahulu biar semangat. Oke, fokus ya, lihat ke sini ya. Bisa? Kalau ini gajah, maka ini semut dan ini serigala. Gajah, semut, serigala. Gajah, semut, serigala. Oke. Katakan apa yang kalian lihat, jangan katakan apa yang kalian dengar. Itu instruksinya. Kita SBG, kita fokus. Biar semakin semangat, semakin fokus karena kita nanti akan masuk di jurus 1. Ya, ikuti apa yang kalian lihat, jangan ikuti apa yang kalian dengar. Ini kalau ini ikuti apa yang kalian lihat, jangan ikuti apa yang kalian dengar ya. Siap? Oke. Ini semut. Ini gajah. Ini semut. Ini semut. Ini gajah. Ini gajah besar, semut kecil. Ini gajah. Masih bingung? Ada yang bingung? Ada yang bingung? Ada? Oke, kita hari ini akan mempelajari atau kita akan bersama-sama mengetahui tentang potensi diri kalian terkait dengan gaya belajar kalian. Kelas 10. Nah, tujuan kita pada pagi hari ini itu untuk mengetahui strategi gaya belajar kalian semuanya dari 20 siswa yang nanti akan memiliki strategi gaya belajar yang berbeda-beda ya. Kita pagi hari ini akan melakukan 1 kali pertemuan dengan waktu 45 menit ya. Dengan waktu 45 menit nanti kita akan membahas tentang gaya belajar setiap individu. Gimana? Udah siap belum ini? Buat mendapatkan jurus 1.
ada beberapa tahapan ya, tepatnya ada 4 tahapan yang nanti akan kita pelajari bersama-sama, akan kita capai bersama-sama. Selanjutnya apa itu Bu ya? Yang pertama apa itu adalah aktivitas. Kita akan mengenali gaya belajar mulai dari aktivitas. Untuk pertama kali mungkin ya bagi kalian ini ada peserta jadi diminta untuk membuka Google, lalu ketika di akun Pintar ID, setelah itu dikerjakan sesuai dengan kebutuhan. Maka kebutuhan kita adalah mengetahui strategi belajar. Sekarang kalian bisa membuka Google lewat akun Pintar. Ini saya share. Sudah saya share itu lewat Google akun Pintar, bisa dibuka di situ. Silahkan bisa kalian kerjakan terlebih dahulu jawabannya sesuai dengan. Masih disuruh menunggu 1 menit. Sabar ya, kita buka webnya ya. Silakan nanti diisi di aktivitas pertama, tidak ada benar salah, tidak ada skornya. Ini hanya untuk mengetahui strategi kalian belajar seperti apa.
Auditori 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
8 yang visual 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang kita kinestetik ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Orang 2 karakter. Enggak, 1. Kan ada kinestetik auditory sama kinestetik visual. Nah, kamu ini apa? Visual ini berarti rahnya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang ya, kita tahu kalian memiliki tipe gaya belajar yang berbeda-beda dari 20 anak kelas 10 FE2. Tadi hasilnya sudah kalian tulis. Siswa diminta untuk menuliskan hasil gaya belajar. Bagaimana strategi gaya belajar ini dengan diri mereka sendiri di buku catatan BK ya. Silakan yang memiliki gaya belajar visual ditulis visual, yang kinestetik ditulis kinestetik, yang auditory silakan ditulis yang auditory sesuai dengan hasil kalian tadi ya. Di screenshot boleh nggak? Boleh. Di screenshot juga boleh hasilnya. Gimana Mbak? Ada yang bertanya? Potensi diri itu merupakan kekuatan baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud yang dimiliki seseorang tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal, seperti halnya gaya belajar. Kalian sudah punya tapi hanya kalian belum tahu. Saat kalian sudah tahu nanti bisa kalian terapkan di keseharian kalian dalam belajar kalian dengan segala macam mapel yang harus dengan satu mapel. Ini contoh nih ya, saya anak yang auditori, saya bisa mendapatkan pelajaran saat saya mendengarkan musik. Berarti semua mapel nanti bisa menyesuaikan. Oke? Nah, macam-macam gaya belajar seperti yang sudah saya sampaikan, ada auditori, visual, dan kinestetik. Auditori itu gaya belajar yang seperti apa? Auditori itu gaya belajar saat kalian bisa mendengarkan sambil belajar. Tapi kalau visual itu dengan kalian melihat. Kalau
bisa langsung praktek. Jadi kalian praktek, kalian lebih paham, kalian lebih mudah untuk mendapatkan materi tersebut. Ada kan seseorang yang saat mendengarkan musik malah tidak bisa belajar benar atau salah? Ada yang pernah mengalaminya? Saat di keramaian kalian belajar, tapi kalian nggak bisa nangkap itu. Ada? Yang ada silahkan bisa dengan namanya. Saat di keramaian dengan musik nggak bisa belajar, ada 1, 2, 3. Jadilah macam-macam gaya belajar. Nah, selanjutnya gaya belajar auditori, ya, gaya belajar yang mengandalkan indera pendengaran untuk menerima dan memahami informasi, di mana seseorang akan lebih mudah menyerap pengetahuan melalui penjelasan lisan, diskusi, musik atau rekaman suara. Jadi yang auditori tadi kalian akan lebih mudah mendapatkan atau memahami materi itu dengan penjelasan lisan, diskusi, dengan musik dan rekaman. Kalau yang visual itu metode pembelajaran yang mengutamakan penglihatan sebagai indera utama untuk memproses dan memahami informasi. Ya, pembelajaran dengan gaya ini lebih mudah menyerap materi jika disajikan dalam bentuk gambar, diagram, grafik, video, dan visual menarik lainnya. Contohnya apa? Contoh nih, saat kalian mencatat mata pelajaran atau ada pelajaran tertentu, kalian tipe yang suka membuat map mapping, tahu kan? Peta konsep. Nah, itu kalian berarti termasuk seseorang yang memiliki gaya belajar visual. Ada yang memiliki gaya belajar visual saat mencatat membuat peta konsep itu? Tika, 1. Terus siapa lagi? Siapa namanya, Mbak? Ainur. Terus siapa lagi? Apa namanya? Anissa. Nah, selanjutnya ada gaya belajar kinestetik, yaitu cara seseorang memahami dan memproses informasi melalui gerakan fisik, sentuhan, pengalaman langsung, bukan hanya dengan membaca dan mendengarkan secara pasif. Jadi kalau yang kinestetik ini langsung praktek lapangan. Praktek lapangan contohnya anak IPA yang sedang masuk ke laboratorium, di situ ada beberapa bahan kimia. Nah, di situ langsung dipraktekkan. Nah, itu termasuk salah satu dalam gaya belajar kinestetik. Ada yang memilih gaya belajar ini yang praktek langsung? Contohnya ada guru yang memberikan materi, kalian langsung praktek langsung. Contohnya ekonomi, kalian langsung belanja ke pasar, tahu harganya. Nah, itu adalah gaya belajar yang kinestetik. Nah, selanjutnya ciri-ciri dan strategi. Untuk yang visual itu ciri-cirinya itu lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna atau tulisan. Seseorang yang memiliki gaya belajar visual itu lebih senang membaca dan mencatat, tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map, video, ilustrasi, dan slide presentasi. Selanjutnya ada pelajaran yang cenderung membayangkan dalam pikiran, jadi kayak ada bayangan baru bisa dikerjakan terlebih dahulu. Nah, strateginya yang visual itu bisa menggunakan gambar, peta konsep, video, infografik, dan membuat catatan warna-warni seperti yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya untuk ciri-ciri gaya belajar auditori. Auditori ini lebih cepat disampaikan secara lisan. Auditori tadi apa? Melihat, mendengar, atau langsung praktek yang auditori. Benar. Mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, atau percakapan. Strateginya bisa menggunakan diskusi, tanya jawab, rekaman suara, dan lagu-lagu yang edukatif. Selanjutnya didorong murid untuk menjelaskan kembali materi dengan kata-katanya sendiri. Nah, ini ciri-ciri gaya belajar kinestetik, yaitu yang pertama belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak, atau melakukan langsung.
sudah bosan jika duduk terlalu lama. Ya, biasanya baru 20 menit pelajaran sudah ingin keluar, ingin lihat pemandangan luar, bosanku di dalam. Selanjutnya sering menggunakan gerakan tangan untuk berbicara atau belajar. Jadi kalian kalau menjalankan sama teman pasti ada gerakan tangannya. Itu seperti ini loh. Itu seperti ini, harusnya itu begini, ini harusnya begitu. Nah, itu adalah yang kinestetik. Selanjutnya strateginya yang menggunakan permainan edukatif, simulasi eksperimen atau bermain peran. Jadi seseorang yang kinestetik ini lebih cocok menjadi mungkin ikut teater ya, bermain peran, drama, bisa ini. Nah, selanjutnya karena kalian tadi sudah mengetahui 3 gaya belajar, ada apa saja tadi? 1, visual, 2, 3. Nah, kalau yang visual dengan cara apa tadi? Melihat. Yang auditori? Nah, kalau yang kinestetik? Praktek langsung. Nah, sekarang ada application atau angka yang tahap terakhir, yaitu siswa mengerjakan LKPD secara berkelompok. Sekarang saya minta kalian untuk berkelompok, menyusun gambar dan menentukan gaya belajar. Nah, ini saya punya LKPD-nya. Di sini ada macam-macam, ada visual, ada auditori, dan ada kinestetik. Nah, ini nanti ada gambar. Gambarnya gambar yang sesuai. Ada beberapa gambar. Contohnya ini masuk di bagian mana? Ini masuk di auditori, visual, atau kinestetik. Ada beberapa gambar nanti bisa dimasukkan ke dalam garis ini. Jangan lupa nanti dikasih nama kelompok karena kita berkelompok. Satu kelompok 4 sampai 5 anggota. Oke. Saya bagikan terlebih dahulu. Ya, ini 5 gini ya. Saya ambil satu, Mbak, bisa ada ke sini, Mbak. Ini silakan bisa. Ambil satu ya. Mbak, yang belakang bisa menghadap ke sana. Ke belakang. Potong-potong langsung ditempel.
Tiga. Ya, sebentar.
Jangan apa ini salah. Apa sih? Sudah semua ya? Sudah? Sudah dikasih nama kelompoknya? Sudah tertanggal semua? Kalau sudah bisa menghadap ke sini. Kursinya bisa ditarik ke sini. Yang sudah ada ke depan lagi yang sudah. Yang sudah ada ke depan lagi. Waktu ya, kita sudah hampir 1 kali 45 menit pelajaran. Kalian sudah menyelesaikan jurus 1 untuk mengetahui gaya belajar kalian. Nah, selanjutnya dari yang sudah kalian dapatkan hari ini bisa kalian terapkan untuk pembelajaran berikutnya dengan semua mata pelajaran. Oke. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya akhiri. Saya ingin bertanya terkait dengan materi kenali potensi diri. Tidak ada. Oke. Ini ya sekalian ya. Sudah kalian tempelkan di sini. Ada gaya belajar visual, auditori, dan kinesthetik. Ada beberapa kegiatan yang sudah kalian pisahkan, sudah kalian kelompok-kelompokkan sesuai yang kalian ketahui. Oke. Yakin tidak ada pertanyaan ini? Oke, kalau begitu saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila